Pertama ini kami bicaranya dalam konteks tidak pas ini judulnya, bukan tolak umumkan, enggak, tidak begitu gitu. Ya, kalau dari kami tetap konteksnya itu kita saling menghormati ya, konteksnya kita saling menghormati, satu sama lain punya pandangan. Inilah perbedaan koalisi perubahan dengan yang lain. Kalau yang lain beda-beda pandangan kayaknya nggak boleh gitu, terus dipanggil gitu. Kalau kami enggak. Kami ini bertiga sama-sama ingin Mas Anies menang, ya. Kita punya pengalaman masing-masing, punya cara pandang masing-masing, punya perhitungan masing-masing juga gitu. Nah, itulah yang kemudian kita sampaikan, kita komunikasikan kepada Mas Anies. Jadi masing-masing punya argumentasinya, tapi yang menarik sebenarnya menurut saya kan adalah apakah masalah waktu ini adalah substansi yang sesungguhnya, atau jangan-jangan substansi yang sungguhnya berbeda adalah Demokrat menginginkan AHY, sementara Nasdem membuka ruang itu menjadi lebih luas. Jadi bukan masalah waktu, tapi masalah siapa gitu. Jadi kalau misalnya masing-masing bersikukuh dengan argumen dan pilihan tadi, Mas Anies bisa gagal berlayar dan potensi itu ada. Jadi sama-sama besarnya nih. Oke, 50-50. 50-50. Bisa saja nih ya, Demokrat beralih ke capres lain yang dianggap lebih potensial menang, dan meskipun Demokrat tidak mendapatkan insentif untuk mencawapreskan AHY bersama Prabowo misalnya, tapi setidaknya Demokrat berharap dapat power sharing kalau Prabowo menang. Jadi siapa yang paling menentukan di sini, Nasdem atau Demokrat? Yang paling menentukan apakah Anies berlayar atau tidak, itu adalah Partai Demokrat. Nasdem tak khawatir Demokrat cabut dari koalisi pengusung Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri mengaku pihaknya tak terlalu khawatir Partai Demokrat cabut dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Effendi meyakini Demokrat dan PKS akan terima apapun keputusan Anies Baswedan soal cawapres dan waktu pengumumannya. Nasdem yakin PKS dan Partai Demokrat tidak akan goyah, apapun yang diputus Mas Anies akan diterima dengan legowo dan penuh permakluman. Ujar Effendi kepada wartawan di Jakarta pada Selasa 8 Agustus. Menurut Effendi, Nasdem tidak terlalu resah dengan pernyataan PKS yang menyebut resiko Demokrat akan keluar dari koalisi karena Anies tak kunjung mengumumkan cawapres. Dia menilai pernyataan PKS tersebut bukan paksaan, melainkan masukan dan gimmick politik. Effendi menegaskan Anies Baswedan masih memiliki waktu untuk menentukan sosok cawapres yang mendampinginya di Pilpres 2024. Dia beranggapan pertimbangan yang matang bakal menghasilkan keputusan yang berkualitas. Waktu masih ada, pikiran yang cerdas, pertimbangan yang matang, dan sikap yang tepat akan melahirkan keputusan yang berkualitas tinggi, kata Effendi. Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengingatkan Anies Baswedan untuk segera menentukan bakal calon wakil presiden. Hal ini mengingat ada potensi henggangnya Partai Demokrat jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak dipilih sebagai bakal cawapres. Nasdem, Demokrat, dan PKS kita bekerja dengan segala kemampuan. Kita tidak transaksional, kita ini beresiko terpecah dan sudah mulai ada resikonya. Jangan biarkan Partai Demokrat Mas AHY hengkang, tutur Mardhani. Menurut Mardhani, peran cawapres sangat penting untuk bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024. Dia menilai jika paket lengkap pasangan capres-cawapres sudah diputuskan, semua elemen koalisi akan bergerak untuk memenangkan Anies Baswedan dan cawapresnya di Pilpres 2024. Kalau sudah lengkap capres-cawapres, sekber, sekretariat bersama sudah terbentuk, target ditetapkan, aksi dilaksanakan, maka lancar sudah. Gerakan di bawah jalan, kata Mardhani.